Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Senang dan kita bersukacita, bersyukur atas perkenan Tuhan yang mempertemukan lagi kita di pagi ini untuk bersama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 27 Maret 2021. Mari Ibu Bapa, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Jadikanlah kami anak-anak yang setia untuk selalu menyembah Tuhan di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu rindu untuk firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itulah kerinduan kami dan pujian kami di pagi ini Tuhan. Kami datang beribadah di hadirat-Mu, bersyukur dan menyembah Tuhan dalam kekudusan, memuji memuliakan-Mu. Firman-Mu yang akan kami baca, kiranya itu terus memberi kami kekuatan, keyakinan untuk menjalani hidup dengan segala perkaranya, bahwa Tuhanlah yang menerangi kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk perenungan di pagi ini yaitu dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan inilah kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Hidup yang bermutu. Hidup yang bermutu. Tema ini akan kita renungkan sesuai dengan perikop yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan, asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Hal ini dimaksudkan kepada orang yang bekerja dengan hanya menyenangkan atasannya. Orang seperti itu bukan saja kehilangan prinsip kerja yang jelas, namun juga rentan kehilangan sukacita dalam dunia kerjanya. Maka apa yang dihasilkan dari kerjanya tidaklah berbuah baik bagi dirinya dan kepada orang lain. Orang yang hanya taat ketika atasan hadir menyatakan kehidupan dualisme, tidak utuh, bahkan itu dapat berupa sandiwara. Firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus memberi ajakan kepada jemaat di Filipi
agar taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan hanya ketika Rasul Paulus ada di antara mereka, melainkan juga saat ia tidak bersama mereka, yaitu suatu sikap yang sangat hormat dengan perasaan tidak layak serta tidak mampu. Karena bukan dari Paulus keselamatan yang mereka peroleh, akan tetapi semua itu Allah lah yang melakukannya dalam diri mereka. Kehadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatan yang sejati. Lagi pula, mengerjakan keselamatan bukan berarti bekerja dan berbuat baik agar mendapat keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah diterima. Keselamatan yang telah diterima itu haruslah nampak dalam perbuatan baik. Dengan demikian dapat bercahaya kepada sekitar. Menyatakan ketaatan berbuat baik, entah di hadapan manusia maupun tanpa kehadiran seorang pun, hal itu disebut integritas atau hidup yang bermutu. Kehidupan seperti itu barulah diperoleh saat kita berserah kepada Tuhan dan bekerja sesuai kehendaknya dengan melakukan segala yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika demikian, yakinlah bahwa sinarnya akan nampak dalam diri kita saat kita melakukan yang baik dan yang berkenan kepadanya. Karena itu, hiduplah bermutu dalam kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk bisa merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Engkau yang sungguh mengasihi kami Tuhan, Engkau juga yang melayakkan kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan, bahkan mengutus setiap kami untuk menjadi saksi-Mu. Kami dipanggil untuk menyatakan buah-buah iman kami kepada satu dengan yang lain, memberitakan damai, sukacita kepada sekitar kami di dalam Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan bersukacita bersama atas firman yang ditabur di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau memeteraikan di dalam hati kami masing-masing, supaya kami tetap mengerjakan keselamatan itu dalam sikap perilaku dan segenap aspek kehidupan kami. Pun ketika hari ini kami menjalani dan melakukan segala tanggung jawab kami, Tuhan kiranya mendampingi kami, melindungi kami, dan kiranya berkenan atas segala karya dan pekerjaan yang bisa kami lakukan, supaya kami pun selalu memperoleh berkat-berkat-Nya dari Tuhan. Kami terus berdoa dan berharap Tuhan memberkati setiap kami, setiap rumah tangga, setiap pribadi. Terlalu banyak persoalan yang dijalani oleh masing-masing jemaat. Namun kami percaya Tuhan lebih mengenal mereka satu persatu. Dan Tuhan lebih tahu untuk menjawab doa dan pengharapan mereka. Baik mereka yang sakit, Tuhan akan kuatkan dan Tuhan akan berkati pelayanan. Mereka yang berusaha kerja keras, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Kiranya mereka dapat menerima buah-buah dari jerih payah mereka. Mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Karena di sanalah juga mereka dapat mengabdi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kekasih kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan dalam pergaulan mereka. Tuhan memberkati pemerintah kami. Dan Tuhan memberkati tim COVID. Kiranya semuanya ini Tuhan kami jalani untuk tetap setia. Karena dari persoalan hidup kami lebih mengenal Tuhan. Kami merasa lebih dekat dengan Tuhan.
dan kami merasa terberkati. Semua persoalan pasti Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami mau beraktivitas. Tuntunlah kami dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. Terpujilah Tuhan. Haleluya.